Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Sebelum kita mulai mesbah doa malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu, buat perkenanan-Mu atas setiap kami Tuhan yang mengambil bagian di mesbah doa pada malam hari ini. Kami percaya kasih-Mu begitu besar setiap apapun yang kami alami. Sebab itu datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas semua kami yang berbagian di mesbah doa pada saat ini. Sama seperti di surga, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau penghibur yang sejati. Mari sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, mari sekali lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Benar Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, mari sembah Tuhan, naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Angkat suara bersyukur buat kebaikannya. Inayalamu, inayalamasane. Haleluya. Ah, Yesus, hiaralamasando, hiaralamo. Dari tempat ini kami angkat tangan kami, menyembahlah Kami yang hidup, Allah yang besar. Hiaralamasi, hiaralamasando, risi hiaralamasande. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora sakaralamasande. Kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan menjamah. Haleluya. Oh, kami rindu melalui mesbah doa ini, kekudusan Tuhan dibangkitkan kembali atas setiap gereja, atas setiap orang percaya. Kekudusan Tuhan disanjung tinggi, lebih berharga dari apapun. Orasakaralababa sekaralababa sande, risakarabaralama sando. Haleluya, Kaulah yang kudus. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Allah yang kudus, Kau Allah yang
Syabareke diamburulobotaka. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Kidiamburulobotaka diaralabana ya syambaraka diaralabataka diamu. Sidiamburulobona ya boralabataka diaralabana ya syandaririri. Syabaraka diaralabona ya syandara. Ajaib perbuatanmu, ajaib pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kesetiaanmu. Uralabataka diaralabana ya syambaraka diamu. Sidiaralabataka diaralabana ya ralamu. Yesus, Yesus, kami menyembahmu. Holy Jesus. Oh, syabaraka diaralabana. Sheke diamburalabataka diaralabana ya syambar. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk selalu berlaku setia kepada setiap kami. Hari ini kami mau belajar, kami juga mau setia sama Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Kami mau menikmati dan kami mau mengalami Tuhan lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu bicara pada setiap kami Tuhan. Interupsi Tuhan setiap keputusan kami yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Karena pada akhirnya kami mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan pemikiran kami, keputusan kami menyenangkan hatinya Tuhan. Datang daripada Tuhan. Sehingga hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan usaha kami, pelayanan kami dijaga dan dibela oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami malam hari ini. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Berikan kami hati yang lapang, fokus yang tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap benih kebenaran yang ditabur di hati kami malam hari ini, benih itu akan bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Bapak, ini waktunya Kau berbicara dan kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom saudara, selamat malam. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di Mesbah Doa pada hari ini. Nah saudara, saya ingin bicara sama saudara untuk setiap pribadi dan saudara yang pernah mengalami pemikiran yang berlebih yang kita sebut dengan overthinking, di mana kadang iman kita harus berseteru dengan pemikiran kita sendiri saudara ya. Nah saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, pernah nggak saudara tuh sulit tidur? Pernah nggak saudara itu terbangun terus di malam hari dan pikiran yang terus berputar, pikiran yang terus mengulang, ketakutan yang sama lagi dan lagi setiap malam. Nah itu yang kita sebut dengan overthinking saudara. Dan saya mau kasih tahu saudara, overthinking adalah sebuah pencuri. Dia mencuri sukacita kita, dia mencuri damai sejahtera kita dan merantai jiwa kita dalam penjara yang namanya ketakutan. Nah Tuhan tidak memanggil saudara dan saya untuk hidup dalam kecemasan, amin. Dia memanggil saudara dan saya untuk hidup dalam iman, hidup dengan iman. Nah malam hari ini adalah undangan untuk setiap saudara, untuk melepaskan semua bebanmu, melepaskan semua ketakutanmu, melepaskan semua susah tidurmu, pertanyaanmu yang belum terjawab, rencana yang belum berhasil maupun semua kegagalan. Hari ini adalah sebuah undangan untuk saudara semua, menanggalkannya, melepaskannya di dalam salibnya Kristus, di bawah kaki Tuhan. Dan selesai sesi ini jangan dibawa pulang lagi saudara ya. Karena terlalu banyak di antara kita saudara yang mencoba mempermainkan Tuhan. Maksudnya gimana Pak mempermainkan Tuhan? Kita berkata kita percaya kepada Tuhan.
Tetapi pikiran kita mengatakan yang lain. Kita percaya Tuhan dengan bibir kita, dengan mulut kita. Tapi pikiran kita gak bisa dibohongi, saudara, penuh dengan ketakutan, kepanikan, dan juga kegelisahan. Kita terobsesi dengan sebuah rencana yang detail. Kita memikirkan skenario yang terburuk. Dan saya mau saudara mengingat bahwa Tuhan itu tidak berespon terhadap ketakutan kita. Tuhan itu berespon terhadap iman, saudara. Karena kalau kita berdoa, kita menyampaikan kepada Tuhan hanya keluh kesah kita, hanya ketakutan kita. Saya mau pastikan apa bedanya saudara dengan orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan juga kalau dia berdoa kepada Allahnya, mereka menyampaikan keluh kesah, beban berat yang ada dalam hidupnya. Jadi kalau saudara ingin Tuhan di sorga, dengar doa saudara, dia nengok ke BSD dan mencari alamat saudara. Saya mau pastikan kita harus berbeda dengan orang lain. Waktu kita berdoa, waktu kita berkeluh kesah kepada Tuhan, sampaikanlah dalam bentuk iman. Karena waktu saudara, kita semua mengalami pergumulan, tapi waktu mulut kita berkata iman, pada waktu itulah Tuhan di sorga. Dia mencari dari mana sumber iman ini berada, dan dia akan melihat secara langsung ke alamat rumah saudara. Tuhan tidak pernah merespon ketakutan dan kegelisahan. Tuhan selalu merespon iman yang saudara dan saya katakan, ucapkan di tengah-tengah pergumulan kita. Iman berkata bahkan ketika saya gak mengerti, saya tetap mau percaya. Ketika saya gak bisa melihat jalannya yang Tuhan sediakan, saya tetap percaya. Beberapa dari kita mungkin tenggelam dalam pikiran kita sendiri, di mana kita mengubah hidup kita, pikiran kita menjadi ruang sidang, di mana saudara adalah jaksanya, saudara adalah hakimnya sekaligus terdakwanya. Satu hari kita membela diri kita, di hari yang lain kita mempertanyakan diri kita, di hari yang lain kita menuntut diri kita. Kita terjebak dalam pertempuran mental yang mencuri kekuatan rohani kita. Saya mau katakan saudara, overthinking itu berbahaya. Kenapa? Karena overthinking adalah sebuah peperangan rohani. Musuh suka menyerang pikiran kita karena dia tahu kalau dia dapat mendominasi pikiran kita, dia dapat melumpuhkan jalannya kita. Nah, beberapa dari kita telah mengubah pikiran kita menjadi berhala. Kita lebih memperhatikannya daripada berdoa. Kita menghabiskan lebih banyak waktu untuk merenungkan ketakutan kita daripada merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian kita bertanya-tanya, semakin saya mikir, semakin saya merenungkan ketakutan kita, kok kenapa damai sejahtera tidak kunjung datang? Nah, saya mau perjelas kepada saudara bahwa damai sejahtera itu tidak datang setelah saudara mikirnya selesai. Semakin saudara mikir banyak, semakin terbuka banyak, biasanya kita semakin takut, saudara. Ini dolar lagi naik. Kenapa ya dolar naik? Kita berpikir dolar naik. Kita cari tahu dan kita pikir, setelah kita berpikir banyak, setelah kita tahu the reason why, kita menjadi tenang. Semakin saudara memikirkan tentang dolar naik, semakin saudara akan takut. Waduh, ini bisa perang. Waduh, ini bulan depan perusahaan saya bertahan apa enggak? Ini tahun depan anak-anak saya bisa lanjut sekolah apa enggak? Semakin saudara berpikir panjang, belum tentu saudara mendapatkan kedamaian. Justru kadang ketakutan lebih mendominasi pikiran kita. Justru damai sejahtera bisa datang waktu kita akhirnya menyerahkan pikiran kita kepada Sang Raja Damai. Kenapa kalau kita kasih kepada Yesus pikiran kita bisa menjadi tenang? Karena Yesus adalah the Prince of Peace. Dia itu bukan hanya sebutan sebagai Raja Damai. Dia adalah Raja Damai. Damai sejahtera adalah waktu ada Tuhan di tengah-tengah masalah saudara. Jadi damai itu bukan gak ada masalah. Damai itu adalah keberadaan Tuhan di tengah-tengah masalah kita. Berapa banyak dari saudara yang berusaha memikul beban yang hanya bisa dipikul oleh Tuhan? Berapa banyak di antara saudara yang mencoba membuka pintu yang hanya bisa dibuka oleh Tuhan? Pikiran kita lelah karena kita melakukan pekerjaan Tuhan.
Pekerjaan kita bukanlah untuk berpikir berlebihan. Saya tahu kita dikasih Tuhan otak untuk berpikir. Tetapi bukan untuk berlebihan, bukan untuk khawatir, bukan untuk merencanakan setiap detail yang sampai saudara berpikir over yang Tuhan gak desain dalam hidupmu aja saudara pikirkan. Pekerjaan kita adalah mencari hadirat Tuhan dan taat akan perintahnya. Berjalan dalam iman. Saudara harus tahu bahwa akar dari overthinking adalah rasa takut. Takut gagal, takut salah, takut ditolak, takut apa yang dikatakan orang, takut ketinggalan, takut terluka lagi, takut akan hal yang bahkan kita nggak tahu. Tetapi rasa takut adalah pembohong besar, saudara. Rasa takut seolah bicara sebagai suara akal sehat. Kita berpikir dengan kita memikirkan ketakutan, dengan kita memikirkan hal-hal yang terburuk terjadi, kita pikir itu akal sehat. Saya kasih tahu itu penjara pikiran saudara dan saya. Dia berpura-pura melindungi saudara dan saya di balik ketakutan yang saya sebut sebagai penjara pikiran. Dan satu-satunya penawar rasa takut adalah iman. Katakan iman. Bukan iman yang dangkal, bukan iman yang biasa-biasa aja, tapi iman yang berakar dalam kepada Tuhan. Yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan. So berhentilah membiarkan pikiranmu menjadi tuanmu. Berhentilah membiarkan imajinasimu menjadi liar. Saudara membayangkan hal-hal bahkan yang Tuhan tidak pernah tulis dalam hidup saudara. Mungkin beberapa dari antara saudara telah meminta Tuhan untuk berbicara. Tuhan, please speak to me. Tuhan, tolong bicara sama aku, Tuhan. Tapi saudara tahu nggak, Tuhan juga sedang menunggu saudara untuk berdiam. Karena suara Tuhan tidak akan bersaing dengan suara bising di kepala kita. The voice of God doesn't shout over your panic. It whispers in your peace. Suara Tuhan tidak akan berteriak atas kepanikan saudara. Jadi kalau isi kepala kita banyak ketakutan, banyak teriakan-teriakan, kita nggak tahu gimana. Jangan saudara berpikir Tuhan akan naikkan suara untuk menimpa suara bising saudara. Kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan kalau bicara selalu pada waktu yang damai, angin yang sepoi. Makanya firman berkata, apa kalau kamu mau mencari Tuhan, masuk kamar, kunci pintu dan cari Tuhan. Dan juga pemazmur berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Saudara harus paham bahwa sometimes daripada kita panik lebih baik diam. Kenapa? Karena diam adalah salah satu tindakan iman kita percaya kepada Tuhan. Saudara gak akan pernah berjalan dalam kemenangan penuh kalau kita percayanya setengah-setengah sama Tuhan. Tuhan gak minta kita percaya setengah-setengah. Dia minta penyerahan diri yang sepenuhnya. So ketika kita berani melepaskan ketakutan kita, percayalah sorga akan mengambil alih. Ketika kita berhenti overthinking, mujizat akan mulai terjadi. Ini bukan tentang pura-pura masalah tuh gak ada. Saya tahu setiap kita punya pergumulan. Ini tentang menolak, membiarkan masalah menguasai pikiran dan hati kita. Saudara, ombak mungkin makin tinggi, tetapi mata kita harus tetap tertuju pada Yesus. Petrus, selama matanya tertuju pada Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi pada waktu dia memperhatikan angin dan ombak, perhatikan baik, Yesusnya tidak berubah, ombaknya tidak berubah. Yang berubah adalah fokusnya Petrus. Pikiran kita akan membesar-besarkan masalah ataupun membesar-besarkan Tuhan. So pertanyaan malam hari ini adalah mana yang akan kita besarkan malam hari ini? Masalah kita atau Tuhan kita? Saudara, saya mau saudara percaya bahwa saudara itu tidak butuh lebih banyak strategi. Saudara tidak butuh lebih banyak analisa yang baru. Saudara butuh lebih banyak penyerahan diri kepada Tuhan. Saudara butuh lebih banyak urapan Tuhan. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang belajar, orang yang mempersiapkan diri untuk segala keadaan. Tapi percaya sama saya, kita bukan butuh strategi lebih banyak, kita butuh berserah lebih besar.
kita lebih butuh urapan Tuhan daripada strategi-strategi yang sudah kita pikirkan dan kita berpikir kurang, kita berpikir kita mau lagi. Kita perlu mengingat bahwa Tuhan bukanlah sumber kebingungan. Semakin kita cari Tuhan, kita harus semakin jelas, semakin damai. Tuhan bukan sumber kebingungan, Dia sumber kedamaian. Damai adalah warisan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup percaya lebih tinggi, percaya lebih dalam kepada Dia. Bukan karena Tuhan ingin mengendalikan saudara, tapi karena Tuhan ingin membebaskan saudara dari penjara pikiran kita sendiri. Overthinking berkata, bagaimana jika semuanya salah? Iman berkata, bahkan jika itu terjadi, Tuhanku tetap baik. Overthinking mungkin berkata, saya harus bisa mewujudkan yang gak bisa, enggak, ini harus. Iman berkata, Tuhan akan buka pintu pada waktunya. Overthinking mungkin berkata, saya harus tahu sekarang, kalau enggak bahaya nih. Tapi iman berkata, saya percaya kepada Dia yang mengetahui segala sesuatu. Saudara tidak perlu berpikir berlebihan untuk mencapai kedamaian. Damai sejahtera, sekali lagi saya ulang, bukan ketiadaan masalah. Damai sejahtera adalah kehadiran Tuhan, dan di mana roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kecemasan, kebebasan dari siksaan mental, kebebasan dari penjara pikiran manusia yang berlebihan. Saudara tahu gak, waktu Yesus disalibkan, Dia tidak hanya mati untuk menyelamatkan jiwa kita, tapi Dia juga menebus pikiran kita. Dia mengenakan mahkota duri agar setiap penderitaan mental yang saudara dan saya pikirkan, setiap pikiran kita yang mengganggu, setiap spekulasi yang dipenuhi dengan ketakutan, itu juga dipaku di kayu salib sekali untuk selamanya. Beberapa di antara saudara dan saya hidup seperti tahanan di balik jeruji besi. Kita bekerja, kita peduli sama keluarga, mungkin kita tersenyum di depan umum, tetapi jauh di dalam pikiran kita terus berputar tanpa henti. Kita belum menemukan ujung dari pemikiran kita. Kita menganalisa setiap kata, setiap pandangan. Kita menganalisa setiap penundaan. Bertanya-tanya apakah kita mengatakan hal yang benar. Apakah saya sudah melakukan hal yang benar. Merencanakan yang benar. Tapi percayalah bahwa siksaan mental semacam ini tidak pernah didesain Tuhan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak dipanggil untuk menjalani hidup mengalami kelelahan mental dan terkuras secara spiritual. Kita dipanggil untuk hidup dalam damai, saudara. Amin. Bukan damai yang diberikan dunia ini, bukan ketenangan sementara, tetapi damai yang datang dari mengetahui bahwa Bapa kita di sorga memegang kendali. Tuhan tidak membutuhkan kesempurnaanmu dan kesempurnaanku. Dia sudah sempurna, saudara. Dia menginginkan kepercayaan dari kita lebih daripada sebelumnya. Dia tidak terkesan, Tuhan tidak terkesan dengan kemampuan kita untuk mengelola kehidupan secara detail dan mikro. Tuhan itu tergerak oleh iman saudara dan saya. Dan iman tidak pasif. Iman adalah tidak lemah, iman tidak lunak, iman adalah peperangan. Iman berkata, meskipun dagingku ingin panik, aku memilih untuk memuji Tuhan. Meskipun pikiranku menjerit ketakutan, aku akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meskipun aku gak ngerti dan gak lihat jalannya dengan jelas, aku akan melangkah maju dengan berani. Ini jenis iman yang kita bicarakan malam hari ini. Iman yang dapat memindahkan gunung, saudara. Dan malam ini saya ingin bicara kepada saudara yang merasa terjebak dalam sebuah siklus. Saya sudah berusaha melepaskannya, tapi terkadang pikiran itu kembali datang. Saya sudah berusaha melepaskannya di dalam penyembahan, di dalam doa dan puasa. Tetapi sebelum tidur pikiran itu datang kembali. Saudara berkata, Tuhan aku percaya padamu. Tapi 1 jam kemudian, saudara memutar ulang skenario yang ketakutan yang sama.
So please listen to me. Kita tidak dapat melawan pertempuran rohani dengan senjata kedagingan. The antidote to overthinking is not more thinking. It's the word of God. It's worship. It's prayer. It's fasting. It's the silent before the throne of God. Saudara harus bisa mengalahkan overthinking dengan Alkitab yang kita baca, dengan penyembahanmu, doamu, dengan berdiam di bawah kaki Tuhan, dengan saudara berpuasa. Itu yang akan bisa mengalahkan overthinkingmu. Saudara harus mengganti suara bising di kepala kita dengan suara kebenaran firman Tuhan. Ingat, semakin bising kepalamu, Tuhan tidak akan memperkeras suaranya untuk memendam suara di kepala kita. Kita harus replace, kita harus ganti kebisingan di kepala kita dengan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan iman, dan itu yang membuat Tuhan berpaling ke arah saudara. Ketika Yesus menghadapi badai di Danau Galilea, saudara tahu kisah ini, murid-muridnya panik. Kalau saya tanya sama saudara, kira-kira murid-murid itu tahu nggak Yesus mengasihi mereka? Jelas. Murid-murid tahu nggak kalau Yesus itu punya kuasa? Jelas, mereka sudah jalan sama Yesus selama sekian waktu. Tetapi waktu badai datang, saudara tahu apa yang murid-murid katakan? Dia membangunkan Yesus dan dia berkata begini, "Tidak pedulikah engkau kalau kami binasa?" Bukankah murid tahu bahwa Yesus tidak mungkin membiarkan dia binasa? Kalau gitu kenapa dia tanya seperti itu? Inilah bahasa dari overthinking. Setiap kali ada overthinking di hati dan pikiran saudara dan saya, kita akan mulai mempertanyakan Tuhan. Saudara tahu Yesus baik, tapi kita akan kembali mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saudara tahu Tuhan punya kuasa, tapi kita akan kembali mempertanyakan kuasanya Tuhan. Kenapa? Karena ada overthinking, menguasai hati dan pikiran kita. Itulah yang dilakukan oleh rasa takut, mempertanyakan Tuhan. Dan saya berdoa malam hari ini, suara yang sama yang menenangkan badai ribuan tahun yang lalu, suara yang sama akan menenangkan hati dan pikiran saudara malam hari ini. Dan ketika kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, kita dapat beristirahat dengan tenang. Saudara, mungkin beberapa di antara kita juga meminta terobosan kepada Tuhan. Tapi saudara tahu nggak, Tuhan juga menunggu kehancuran saudara. Bukan kehancuran yang membuat saudara hancur berkeping-keping, no. Tapi sebuah kehancuran yang Tuhan nantikan adalah kehancuran di mana akhirnya kita mengakui bahwa aku nggak sanggup dan aku butuh Tuhan. Kehancuran ego dan kehancuran kepercayaanmu yang tanpa Tuhan yang dibutuhkan oleh Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menjadi kuat sepanjang waktu, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi apa adanya di dalam Tuhan. Kita dipanggil untuk diremukkan di kakinya Tuhan. Karena di dalam kehancuran itulah kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup saudara dan saya. Ingat, overthinking adalah cerminan, bukan cerminan dari kebijaksanaan. Seolah-olah kita berpikir makin banyak mikir, makin bijaksana, makin persiapan, makin preparation. Saya mau kasih tahu saudara, overthinking adalah cerminan dari kekhawatiran, bukan kebijaksanaan. Saudara nggak butuh lebih banyak informasi, saudara lebih butuh banyak pewahyuan. Dan wahyu datang ketika kita membuka hati dan berkata, "This is me, Lord, speak to me." Bukan saat kita terburu-buru, tergesa-gesa, ketakutan, panik. Melainkan saat kita duduk di kakinya Tuhan. Saudara tahu ada alasan kenapa Yesus berkata jangan khawatir tentang hari esok. Khawatir mulai masuk, overthinking mulai masuk setiap kali kita berpikir tentang besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun-tahun ke depan. Saudara tahu kenapa? Firman Tuhan bilang begini saudara. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Jadi kenapa kita kalau mikir besok selalu overthinking? Kenapa kita kalau mikir bulan depan selalu takut? Karena beban besok saudara pikul hari ini. Beban bulan depan
saudara pikul hari ini. Beban tahun depan saudara pikul hari ini. Sedangkan firman Tuhan juga berkata rahmatnya selalu baru setiap pagi, setiap hari. Saudara pernah nggak melewati tahun-tahun di mana saya nggak tahu nih Pak, ini tahun saya bisa lewat apa enggak? Lewat tuh. Saya nggak tahu bulan ini saya bisa apa enggak? Bisa tuh. Bisa setelah apa? Setelah saudara jalani kan? Apa artinya? Beban tahun depan saudara bisa lewatin kalau apa? Urapan hari ini saudara pakai untuk melawan kesusahan hari ini. Kesusahan tahun depan, gunakan rahmatnya tahun depan untuk melewati pergumulanmu di tahun depan. Jangan mengambil beban bulan depan dan saudara ambil, saudara pikul dengan hikmat dan urapan di hari ini. Besok ada kesusahannya, rahmatnya pun baru setiap hari. Hikmatnya turun setiap hari. Khawatir menempatkan kita di masalah besok tanpa kasih karunia besok. Khawatir membawa kita masalah bulan depan tanpa urapan bulan depan. Dan semakin saudara setia hidup hari ini dengan iman, membuat kita taat akan urapan Tuhan hari ini. Dan urapan Tuhan setiap hari tidak pernah kurang untuk kita melewati hari yang sama. Amin saudara. Kita nggak dipanggil untuk memikul beban hari besok. Kita dipanggil untuk menjalani hidup hari ini. Itulah sebabnya belas kasihannya selalu baru setiap pagi. Ya, dan makanya Tuhan juga beli roti setiap hari saudara. Nggak seminggu, nggak segudang disimpan ya. Nggak. Tuhan tahu kalau kita terima roti segudang, besok nggak cari Tuhan. Tuhan tahu. Jadi kenapa kita dikasih roti setiap hari? Supaya kita mengandalkan Dia every day in our life. Tuhan gak mau kita mencari Dia hanya di saat krisis, tetapi setiap hari. Saya sedang berbicara kepada saudara yang sedang berada di ujung tanduk. Saudara yang merasa tersiksa secara mental. Saudara yang lelah secara emosional, kering secara spiritual. Saudara capek, lelah, berpura-pura. Semuanya baik-baik aja sementara pikiran saudara sebenarnya hancur. Tuhan tidak meminta kinerja bagus saudara dan saya. Dia minta izin masuk ke dalam hidupmu dan hidupku untuk menyembuhkanmu, untuk memimpin kita, untuk mengangkat beban kita yang selama ini mengubur sukacita kita. Saudara dan saya tidak perlu membuktikan apapun kepada Tuhan. Dia gak makin hebat kalau kita taat. Dia gak makin hebat kalau kita percaya. Dia sudah hebat. Dia sudah bijaksana. Dia sudah menjadi raja. Dia mau masuk ke dalam hidup saudara dan saya untuk menolong kita melepaskan semua beban yang merantai hidupmu. Padahal saudara berpikir, seperti apa ya hidupku kalau saja aku hidup percaya mutlak sama Tuhan sejak dulu kala. Kira-kira pintu apa ya yang terbuka ya kalau aku percaya kepada setiap firman-Nya? Kira-kira rantai apa ya yang putus? Kalau aku memilih untuk berjalan bersama dengan Dia. Saudara, saya mau pastikan bahwa saudara gak pernah sendirian. Setiap kali saudara merasa tenggelam dalam pikiranmu, Tuhan ada di sana. Dia mengulurkan tangannya seperti Petrus waktu tenggelam. Setiap kali kita berpikir bahwa kita harus menanggungnya sendirian, Tuhan berbisik, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap kali pikiranmu berteriak, tidak ada jalan keluar. Rohnya berbicara, akulah jalannya. Saudara, ketika Tuhan memegang kendali, badai mungkin tidak lenyap. Tetapi saudara dapat melewatinya dengan baik. Karena kita tahu siapa yang ada di dalam perahu. Ada Yesus. Kita tahu Dia ada di dalam hidup kita, perahu hidup kita, perahu perusahaan kita. Kita tahu Dia yang mengendalikan badai. Kita tahu siapa yang berjalan di atas air, siapa yang berjalan di atas ombak. Saudara dengarkan baik, karena disinilah saya percaya rantai akan putus. Overthinking bukan sekedar kebiasaan. Jangan saudara berpikir, saya kebiasaan Pak mikir detail. Bukan detailnya yang masalah, overnya. Yang membuat saudara kehilangan sukacita, hidup penuh dengan ketakutan, dan saudara mempertanyakan kuasa Tuhan.
Overthinking bukan kebiasaan, ini adalah sebuah musuh rohani yang menyamar seolah-olah sebagai tanggung jawab, yang menyamar sebagai kehati-hatian. Tetapi sebenarnya itu adalah penjara ketakutan. Dia mengenakan topeng seolah-olah topeng persiapan. Tetapi itu rasa takut yang mencoba menggunakan pakaian iman, saudara. Ketika Tuhan memberikan sebuah perintah, Tuhan pasti mendukungnya dengan sorga sepenuhnya. Kuasa sorga ada atas perintah Tuhan. Ketika Tuhan memanggil Musa, saya kasih contoh. Tuhan tidak memintanya untuk memikirkan caranya nanti gimana belah Laut Merah. Enggak, Tuhan kalau ngomong begini, Musa, bebaskan umatku dari perbudakan Mesir. Dan saudara tahu kisahnya. Apa yang Musa lakukan sampai Israel bebas. Yang sekarang saya mau ajak saudara berpikir adalah, gimana kalau Musa itu adalah orang BSD yang suka overthinking. Kalau Musa overthinking, Tuhan berkata begini, Musa, bebaskan umatku dari perbudakan Mesir. Oke Tuhan, dia akan mulai ambil kertas, dia akan mulai nulis apa yang harus aku lakukan. Yang pertama, aku harus masuk ke Mesir. Gimana cara masuknya ya? Kalau ketok-ketok permisi shalom kulonuwun, mati saya. Apa saya harus menyelinap? Pasti banyak penjaganya. Gimana ya masuknya ya? Baru mikir mau masuk aja seminggu gak kelar-kelar. Akhirnya Musa mungkin berpikir gini. Ini kita berandai-andai saudara ya. Gak ada di Alkitab. Ya udah taruhlah kita udah masuk lah. Taruhlah udah masuk lah. Kalau udah masuk ngapain ya? Di mana Firaun tinggal ya? Kan besar tuh. Terus kalaupun ketemu Firaun ngomong apa ya? Kira-kira kalau saya ngomong, Pak, ini Tuhan ngomong sama saya Pak. Apakah Firaun akan begitu saja membiarkan saya pergi membawa Israel? Gimana ya? Mikirin udah di dalam aja seminggu gak kelar. Mungkin Musa begini lagi, udahlah anggap aja udah keluar. Anggap aja udah keluar lah. Kalaupun udah keluar, kemana gua ajak dia jalan ya? Oh kesini lihat peta, kesini. Ke ujungnya laut. Ini Tuhan serius apa enggak mau minta saya keluarin umatnya dari perbudakan Mesir? Dan kalau Musa berhenti di overthinking, dia tidak pernah jalan melangkah ke Mesir. Saudara tahu kisahnya? Musa berjalan, dia nggak tahu bahwa ternyata tongkatnya akan menjadi ular, akan memakan ular daripada penyihirnya Firaun. Dia nggak tahu bahwa lu keras hati, Tuhan kasih 10 tulah. Musa nggak tahu. Bahkan waktu dia diperhadapkan dengan Laut Merah, dia nggak tahu bahwa dengan dia mengangkat tongkatnya laut terbelah. Apa yang saya mau sampaikan saudara? Overthinking tidak pernah menyelamatkan hidupmu. Tapi berjalan dalam iman, mendengarkan perintah Tuhan. Itu yang membawa kita ke tanah perjanjian. So saya mau ajak saudara stop overthinking. Mujizat tidak terjadi di dalam pikiran. Waktu Musa berpikir, gimana caranya berangin Laut Merah? Mujizatnya gak terjadi waktu kita mikir. Mujizat terjadi waktu kita jalan sama Tuhan. So stop overthinking. Cari kehendak Tuhan, jalan dengan iman. Tuhan meresponi iman, bukan ketakutan. Ada amin saudara? So, kalau saya bertanya, visi dan mimpi apa yang sudah kita kubur di 1000 pertanyaan, what if? Gimana kalau akhirnya kita gak jadi jalan? Berapa banyak saudara? Biarlah ini menjadi wake up call bagi kita semua. Sorga tidak menunggu keraguan. Kerajaan Allah tidak dibangun oleh mereka yang hidup dalam ketakutan. Kerajaan Allah dibangun oleh mereka yang berkata, this is me Lord, use me. Meskipun aku gak lihat jalannya, meskipun aku belum siap, meskipun aku gak lihat gambaran besarnya, pakai aku Tuhan. Karena memang kita gak perlu tahu lebih banyak dulu. Kita perlu percaya lebih lagi sama Tuhan. Kita gak perlu menyelesaikan semuanya duluan, kita perlu berserah kepada Tuhan. Iman bukan artinya kita gak mikir. Iman adalah disiplin rohani untuk mempercayai Tuhan ketika pikiran kita gagal mempercayai Tuhan.
Saya ulang, iman adalah disiplin rohani untuk kita percaya Tuhan ketika kalkulasi kita gagal. Yang seharusnya iman lakukan adalah mengatakan meskipun saya tidak yakin, meskipun pikiran saya lemah, Tuhanku setia dan itu lebih daripada cukup. Saudara harus tahu bahwa Tuhan itu lebih menghormati resiko iman kita ngikut Tuhan daripada analisa otak kita. Saya jelasin ya. Saudara, Pak Gembala, Pak Wiryo pernah bicara sama kita semua, pernah mengajar kita bahwa ikut Tuhan tuh ada resikonya. Karena apa? Ya Tuhan ngomong kan belum terjadi waktu kita dapat perintahnya. Mengikut Tuhan resikonya itu ada tapi kecil. Tuhan lebih respect kalau saudara itu memilih iman, memilih resiko iman mengikut Tuhan daripada hasil analisamu yang luar biasa itu. Kenapa? Resiko kecil sama Tuhan, hasilnya pasti besar. Analisamu besar, hasilnya belum tentu berhasil. Tuhan caranya tidak pernah terselami. Jangan pernah coba selami perintah Tuhan dengan otak kita yang terbatas ini, saudara. Iman yang mampu menyelaminya. Kadang pikiran kita terbatas. Dan kalau pikiran kita terbatas, ingat, ganti sistem kita. Bukan lagi pikiran, tapi iman. Karena iman yang bisa align dengan pikiran Tuhan. Yang bisa align dengan perintah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada hikmat yang membingungkan orang bijak. Ini saya suka banget ayat firman Tuhan ini. Ada hikmat yang membingungkan orang bijak. Artinya apa? Kalau saudara hidup percaya dengan Tuhan, kamu beriman kepada Tuhan, hikmat yang datang daripada Tuhan melebihi semua hasil analisa orang hebat, orang pintar yang ada di muka bumi. Dan saya akan tutup dengan ini, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dia menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu kembali murid-murid bertanya, Tuhan ini gimana ngasih makan? Kita cuma punya 5 roti 2 ikan. Sekali lagi, bahasa overthinking selalu mempertanyakan Tuhan. Dan kita semua tahu dengan 5 roti 2 ikan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, bahkan sisa 12 bakul. Apa yang mau saya sampaikan malam hari ini? What if? Bagaimana jika terobosan yang saudara perlukan, saudara butuhkan, bukan terletak pada perencanaan yang lebih matang, bukan pada butuh uang yang lebih banyak, tetapi pada penyerahan apa yang saudara sudah punya ke dalam tangan Tuhan. Kadang bukan kita butuh lebih banyak, bukan strategi lebih banyak, tapi apa yang kita punya, kita perlu serahkan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan. Di tangan murid kurang, di tangan Yesus sisa 12 bakul. Saudara, Tuhan tidak memberkati hasil analisa kita. Dia memberkati apa yang kita punya. So jangan lagi terjebak dengan pikiran, penjara pikiran kita. Karena itulah cara iblis mencuri sukacita kita. Saya tutup dengan ayat ini, saudara, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. B dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. So setiap kali overthinking datang, setiap kali ketakutan memuncul kembali, saudara harus menanggapinya dengan firman. Kita harus menepis semua keraguan, kita harus menjawab ketakutan dengan firman Tuhan. Ini bukan pasif, ini sebuah peperangan. Medan peperangannya adalah pikiran saudara dan saya. Saya mau mengajak saudara untuk bisa beristirahat di dalam Tuhan. Istirahat itu adalah hadiah dari Tuhan. Bukan saudara dapatkan setelah saudara memenangkan pertandingan. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Bukannya gini, datanglah kepadaku kalau kamu sudah selesai ya. Kalau kamu belum selesai, belum menang, jangan datang. Yesus bilang datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Artinya apa? Yesus mau saudara dan saya beristirahat di dalam Dia. Bukan saudara perang sendiri, begitu udah menang baru istirahat. Saudara tidak akan mendapatkan ketenangan setelah memenangkan pertandingan. Rest is a gift from God. So jangan kita hidup bertuhan, tapi cara kita hidup seperti orang tidak bertuhan.
Itu yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang tidak mempunyai Yesus. Mereka berperang sendiri. Dan mereka mendapatkan, menurut mereka mendapatkan hadiah setelah mereka menyelesaikan semuanya. Yesus kita berkata, datang, waktu kamu jatuh babak belur, datang. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara belajar sesuatu malam hari ini. Saya berdoa, saya berharap waktu kita berhasil melepaskan overthinking, tangan Tuhan, mujizatnya datang dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu, hamba-Mu selesai. Tapi biarlah firman-Mu Tuhan terus berkata-kata kepada umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Saudara yang butuh pertolongan Tuhan, angkat tangan-Mu dimanapun kamu berada, angkat tangan-Mu. Angkat tangan malam hari ini bukan lambang kekalahan, melainkan lambang penyerahan diri. Biarlah tanganmu menjadi sinyal ke sorga bahwa saudara siap melepaskan semua pertanyaan, semua ketakutan, semua timeline, harapan dan rencana cadanganmu. Letakkan tanganmu di salib Kristus di mana kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan. Inilah saat di mana pikiranmu bukan lagi tuan, melainkan hamba yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan, yang diperbaharui oleh kuasa rohnya. Dan saya mau menyatakan hari ini saudara bukanlah apa yang dunia katakan tentang dirimu. Saudara bukanlah apa yang masa lalumu katakan tentang dirimu. Tuhan yang sama yang menciptakan galaksi dengan sebuah kata adalah juga yang menenangkan jiwamu malam hari ini. Roh Tuhan ada di dalammu. Dan ketika keraguan kembali berbicara lebih keras dengan mezbahmu, singkirkan kegelapan dengan penyembahanmu. Pertempuran itu miliknya Tuhan. Hatimu, pikiranmu pun miliknya Tuhan. Biarkan Dia memilikinya, biarkan Dia memimpinnya. Karena kedamaian tidak datang ketika badai berakhir. Damai datang ketika Yesus melangkah ke perahumu. Dan saya mau deklarasikan malam hari ini, Yesus ada dalam hidupmu, Yesus ada dalam keluargamu, Yesus ada dalam pekerjaan dan usahamu, Yesus ada dalam pelayananmu, Yesus ada atas masa depanmu. Hari ini, lepaskan pikiranmu dari penjara overthinking. Dan biarkan Tuhan mengambil alih tahta pikiranmu. Karena damai sejahtera bukan ditemukan dalam kendali. Damai sejahtera ditemukan dalam penyerahan diri. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang menyampaikan pokok-pokok doa mereka. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka yang sakit dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Sakit dengan resiko ringan, sakit dengan resiko berat. Tidak ada masalah di hadapan Tuhan. Kesembuhan total, pulih total datang dalam hidup mereka. Syambaraka diambu ralabataka diambu. Mereka yang sedang di rumah, yang sedang tergeletak di rumah sakit, kesembuhan Tuhan akan datang dalam hidup. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang berbeban berat. Hari ini Tuhan, mereka mau datang. Bukan setelah selesai, tapi kami mau datang di tengah-tengah kebingungan kami. Karena Tuhan kami bukan sumber kebingungan, Tuhan kami sumber damai sejahtera. Mereka yang butuh Tuhan pekerjaan dalam nama Yesus, berikan mereka pekerjaan yang tepat, yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Mereka yang butuh terobosan, Tuhan jangan pernah berhenti mendidik dan mengajar mereka, supaya mereka lulus. Sehingga kelimpahan Tuhan akan datang dalam hidup mereka. Aku berdoa untuk setiap para suami supaya mereka boleh berfungsi dalam rumah tangga mereka. Sebagai imam, istri sebagai pendoa. Aku berdoa Tuhan hubungan anak-anak dengan orang tua akan kembali harmonis. Suami dengan istri akan kembali harmonis. Tuhan bela setiap keluarga. Tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Setiap keluarga akan dipenuhi dengan keharmonisan dan cinta mula-mula. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati setiap mereka yang membutuhkan pasangan hidup yang terbaik. Biarlah mereka boleh terima yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Semua yang mereka bawa ke hadapan Tuhan yang mereka gak tahu besok. Iman kami berjalan Tuhan. Kami hidup hari ini tapi iman kami berjalan sampai tahun-tahun ke depan. Dan kami mau berkata, meskipun kami gak lihat jalannya, kami mau pilih percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bicara lebih banyak kepada setiap kami Tuhan.
Ralabataka dia boroko sia mereke dia borolobotaka ralabana yasyanda. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk mesbah doa malam hari ini. Dan Tuhan, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Mereka dua tangan-Mu, saudara. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya, diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.